Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salvei, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Maria Margareta Juje dengan NIM 2511011021. Baik, di sini saya akan melakukan sesi konseling di mana saya menjadi konselor dan di mana di sini saya akan memecahkan permasalahan dari konseling. Halo, selamat pagi. Terima kasih kamu telah hadir di sini hanya untuk menceritakan tentang permasalahan kamu. Jadi kamu bisa menceritakan di sini sepuas-puasnya sehingga kamu bisa dapat memotivasi dari saya. Nah, izinkanlah Ibu untuk menyiapkan catatan khusus dari pertemuan kita hari ini. Ya, Bu. Boleh dimulai? Jadi maksud kedatangan saya hari ini, Bu, mau konseling sama Ibu karena belakangan ini saya ada permasalahan sama orang tua saya. Terus permasalahannya bagaimana dengan permasalahan Anda dengan orang tua itu? Jadi gini, Bu, kan ini kan semester awal nih kita di perkuliahan. Terus orang tuaku menuntut aku harus selalu berprestasi karena waktu SMA saya ya cukup berprestasi. Terus orang tua saya menginginkan saya agar prestasi itu selalu dikembangkan. Tapi pada kenyataannya akhir-akhir ini saya lagi malas, Bu, ke kampus, terus malas juga kerja tugas, dan prestasi saya ini menurun. Semenjak itu apa yang kamu rasakan dalam diri kamu? Saya merasa sedih karena tidak bisa memenuhi apa yang orang tua saya minta, dan saya juga khawatir nantinya karena kan orang tua saya itu kayak apa ya orangnya, susah lah dijelasin, pokoknya apa yang dia mau itu harus diturutin. Saya takut nanti jikalau dia mendengar kalau prestasi saya menurun, kesehatannya dapat terganggu, Bu, karena dia juga ada riwayat sakit. Terus dalam pemikiran kamu saat ini apa yang kamu harus mau lakukan terhadap ibu kamu? Untuk sekarang saya coba untuk jelasin ke mama gitu soal prestasi aku, dan untuk kedepannya saya ingin mulai lebih giat lagi belajar dan memperdalam lagi soal materi-materi yang telah diberikan oleh dosen. Apakah kamu punya niat atau pemikiran yang untuk mengubah sikap kamu? Ya sih, Bu, sejauh ini kayak saya pengen mengubah sih semuanya, tapi nggak semuanya harus diselesaikan secara maksudnya kayak mana ya, Bu, ya. Pokoknya perlahan saya bisa kok, Bu, untuk mengubah itu. Saya siap untuk mengubah itu. Jadi permasalahan kamu kan tentang meraih prestasimu, karena prestasimu telah menurun. Jadi kamu khawatir sama ibu kamu, apakah ibu kamu tidak menerima. Nah, solusinya, kalau dari ibu solusinya, kamu harus mengambil kembali hati ibu kamu supaya dia bisa menerima kenyataan dari kamu. Apakah dari diri kamu sendiri bisa mengatasi? Bagaimana cara mengatasimu untuk permasalahan ini? Kalau dari saya bisa sih, Bu, kayak coba bujuk ibu, terus ya intinya saya harus jujur sih sama ibu saya kalau sejauh ini prestasi saya menurun. Itu juga karena saya kan udah mulai malas belajar, malas ke kampus. Nanti saya coba jelasin ke ibu, terus dan bikin dia bangga gitu sama saya. Jadi karena kamu udah berpikir dan ingin ibu kamu bangga dengan kamu. Nah, apakah selain itu ada permasalahan lain di dalam pikiran kamu? Sebetulnya permasalahan saya banyak sih, Bu, kayak di kampus juga. Nah, itulah sebabnya saya malas ke kampus juga. Soalnya di kampus kayak teman-teman tuh pada menghindarin aku, terus pokoknya kayak nggak mau kawan sama aku. Apakah
dari teman-teman kamu tidak mau gabung dengan kamu karena dilihat dari fisik kamu atau dari gimana? Saya juga tidak tahu sih Bu. Sejauh ini mereka nggak beri apa gitu, kayak sosok yang menunjukkan kalau mereka itu gak suka sama saya karena penampilan saya atau gimana. Pokoknya saya nggak tahu yang itu. Cuman kayak setiap hari saya ke kampus saya jumpa mereka, terus saya kayak mau sapa mereka dengan senyuman, tapi mereka nggak senyum balik gitu, nggak ngerespon, kayak tatap sinis gitu. Jadi karena di kampus permasalahan kamu dengan teman-teman. Nah, cara solusinya itu caranya kamu datanglah terus ke kuliah, janganlah bermalas-malasan. Dan ketika kamu sampai di kampus, kamu bisa melihat mereka dan kamu yang bisa senyum duluan sama mereka. Walaupun mereka cuek, mereka apalah, biasanya kan begitu mahasiswa yang lain kan, banyak mahasiswa yang begitu, bukan hanya kamu aja. Nah, persyaratan dari ibu atau solusi dari ibunya, kalau kamu pergi ke kampus, kamu sebaiknya senyum sama mereka, ramah sama mereka, supaya mungkin satu saat nanti mereka ada pemikiran yang sama dengan kamu dan akhirnya mereka bisa akrab dengan kamu. Ya sih Bu, saya mencoba untuk tetap ramah sama mereka, tetap apa namanya, selalu sapa mereka kalau ke kampus. Tapi saya juga tahu diri sih Bu, mungkin mereka nggak suka Kak sama saya karena penampilan saya, terus kakak saya juga dari kampung, dekil atau apalah hubungan mereka. Soalnya mereka cantik-cantik sih Bu, kayak nggak mungkin lah bisa kawan sama aku. Berarti dalam pemikiran kamu terdapat iri sama mereka karena mungkin mereka karena cantik lah apalah. Enggak sih Bu, kalau soal iri enggak, karena kan saya ramah sama mereka. Karena persoalannya di sini itu mereka yang kayak gimana gitu, nggak ngerespon kalau aku sama mereka. Jadinya kayak malas ke kampus, nggak usah ke kampus. Apakah kamu memikirkan jika kamu tidak pergi ke kampus dan apakah mereka menghubungi kamu? Kalau pengalaman ya Bu ya, selama saya nggak ke kampus, mereka kayak nggak pernah nanyain kenapa nggak datang Mar, atau kamu sakit nggak atau gimana gitu. Nggak sih, sejauh ini mereka nggak ngechat saya ataupun kasih saya ataupun mereka nanya-nanya soal keadaan saya. Di dalam pemikiran kamu, apa yang kamu pikirkan jika mereka tidak menghubungi kamu kalau kamu tidak pergi ke kampus? Saya berpikir jika mereka nggak nanyain keadaan saya ketika saya nggak ke kampus beberapa bulan belakangan ini, saya merasa kayak mereka nggak nganggap saya ada di kelas itu, kayak nganggap saya bukan bagian dari kelas itu. Solusi dari ibu ya, solusi dari ibu, karena mereka menganggap kamu tidak sedekat dengan mereka. Nah, persyaratannya kamu rajin-rajinlah ke kampus. Jangan karena terpengaruh dengan mereka, kamu harus coba aja dulu dekat dengan mereka. Apakah mereka bisa menerima kamu? Gitu. Apakah solusi dari saya bisa tercantum di hati kamu? Ya sih Bu, nanti kedepannya saya mencoba untuk selalu ke kampus dan mencoba untuk membuka diri lebih leluasa sama mereka, yang walaupun nantinya nggak tahu yang gimana tanggapan mereka, intinya saya mencoba sih. Ya, bercoba terus. Jika solusi ini tidak bisa mengatasinya, bisa kok kamu memikirkan lagi dan bisa mengundang aku lagi untuk mencari solusi kita sama-sama mencari solusi yang baru lagi. Ya Bu, pasti nanti kalau misalnya saran dari ibu ini tidak berhasil, nanti saya bisa kan Bu datang lagi ke sini. Nah, untuk pertemuan hari ini sampai di sini saja. Terima kasih kamu telah menghadiri di sini dan telah menceritakan semua permasalahan-permasalahan kamu yang berkaitan dari antara permasalahan di keluarga, di kampus, yaitu dari
kamu tidak percaya diri karena banyak yang mungkin tidak suka sama kamu di kampus dan orang tua kamu juga tidak terlalu peduli dengan kamu, mungkin karena prestasi dari kamu. Nah, untuk kali ini kita sampai di sini saja. Semoga solusi dari saya bermanfaat bagi kamu. Jika solusi yang saya berikan kepada kamu tidak ada perubahan, kamu bisa hadir bersama saya di sini dan kita bisa menceritakan sama-sama lagi dan mengatasi bersama-sama lagi di sini. Baik, untuk pertemuan hari ini sampai di sini saja. Terima kasih kamu telah hadir bersama saya di sini. Sampai jumpa di lain hari. Ya, terima kasih kembali Bu. Baik, itu saja perkenalan singkat dari saya. Saya tutup dengan para Om Santi Santi Santi.